Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Fitria Natalia dari Prodi Bahasa Inggris Politeknik Negeri Madiun. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menurut saya, DPR RI harus mengkaji ulang serta merevisi ulang sejumlah pasal bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, karena hal ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia, terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja. Dalam RUU Cipta Kerja, undang-undang tersebut akan disusun ulang menjadi 11 klaster yang terdiri dari 1.244 pasal. Pemerintah selalu berdalih bahwa RUU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah bisnis. Hal ini justru akan melemahkan perlindungan hak pekerja. RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. RUU tersebut dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang dijamin dalam pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam RUU Cipta Kerja, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. RUU ini juga akan menghapus upah minimum kota atau kabupaten. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Ketentuan ini otomatis akan menurunkan tingkat upah minimum. Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan biaya hidup mereka. Hak mereka atas standar hidup yang layak akan terdampak. Situasi ini bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional. RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke status pegawai tetap. Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu tak terbatas. Perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap. Aturan seperti ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai tidak tetap, sehingga seterusnya mereka tidak akan mendapat perlindungan yang memadai, termasuk pensiun, cuti tahunan selama 12 hari, dan kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja. Ini merupakan kemunduran dari undang-undang yang ada dan lagi-lagi bertentangan dengan hak asasi manusia. Di pasal lain, ada pula ketentuan yang dapat membuat pekerja untuk bekerja lebih lama dengan meningkatkan batas waktu lembur dari 3 jam per hari seperti ditetapkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ini menurut saya keleluasaan yang diberikan kepada perusahaan dalam menentukan skema perlindungan dapat merugikan pekerja di sektor tertentu karena mereka bisa saja diharuskan bekerja lebih lama dan yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja dari sektor lain. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga dinilai merugikan pekerja karena menghapus beberapa bentuk cuti berbayar. Pemerintah dan DPR harus segera mengkaji ulang pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi sejalan dengan hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional. Sementara dalam prosesnya, penyusunan Omnibus Cipta Kerja tidak terbuka dan tidak transparan. Pemerintah mengklaim telah melibatkan 14 serikat pekerja sebagai bagian dari proses konsultasi publik. Namun, seluruh serikat pekerja tersebut membantah klaim pemerintah dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan sejak awal proses penyusunan. Seharusnya para serikat pekerja dilibatkan dalam proses penyusunannya sejak awal, karena anggota merekalah yang akan terdampak langsung oleh RUU tersebut. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik, dan itu dijamin dalam pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Suara aspirasi kelompok buruh dan pekerja harus menjadi pertimbangan utama pemerintah DPR.
Dan itulah pendapat saya tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Saran saya untuk pemerintah, sebaiknya jika ingin menyusun RUU harusnya dilakukan secara transparan, jujur, dan terbuka antara pemerintah dengan masyarakat terkait penyusunannya. Dan saran saya untuk masyarakat, khususnya yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, sebaiknya aspirasi disampaikan secara baik-baik tanpa merusak fasilitas umum, karena jika penyampaiannya salah maka akan timbul masalah baru yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan untuk masyarakat yang mengikuti demo harus benar-benar paham dan mengerti apa permasalahannya, dan jika tidak paham lebih baik tidak ikut turun ke jalan. Sekian pendapat dan saran saya tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.